Baik, kita akan berdiskusikan tentang materi 5 Transaction 1, di mana transaksi di materi 5 ini berkaitan dengan penjualan barang. Diawali dengan transaksi yang pertama, tanggal 1 April 2016, Oseng Mebel memberikan penawaran produk kepada PT Sukma Agung untuk produk berikut. Dengan syarat diskon akan diberikan jika PT Sukma Agung memesan produk minimal 10 unit. Jadi itu kan ada diskonnya ditawarkan ya, kalau pembeliannya minimal 10 unit. Nah, bagaimana kemudian informasi formulir penjualannya SKOM 16/0001. Kita inputkan transaksi penawaran penjualan seperti ini. Nah, ini ada beberapa menu di Accurate. Untuk yang kali ini kita akan mendiskusikan tentang menu penjualan. Di dalam menu penjualan ini terdapat beberapa macam menu. Di antaranya ada penawaran penjualan, ada pesanan penjualan, penerimaan pesanan, faktur penjualan, penerimaan penjualan, dan retur penjualan. Jadi untuk transaksi penjualan ini diawali dengan penawaran penjualan. Jadi bagian perusahaan menawarkan dulu, sebelum pelanggan kita beli, kita tawari dulu barang kita. Cuman jika kasus di lapangan nanti, Pak, perusahaan tempat saya kerja itu misalkan tidak melakukan penawaran penjualan terlebih dahulu, ya udah menjual aja gitu langsung ke pelanggannya. Tidak ada invoice tentang penawaran penjualan. Nah, kalau seperti itu, jadi boleh diloncati, tidak harus urut seperti menu yang ada di Accurate ini. Nah, menu penjualan ini teman-teman bisa digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan penjualan yang ada di dalam perusahaan. Baik penjualan yang dilakukan secara kredit maupun penjualan yang dilakukan secara tunai. Jadi kalau di akuntansi manual itu kan sama saja dengan jurnal khusus ya, jurnal khusus penjualan dan penerimaan kas. Nah, kalau jurnal khusus penjualan khusus untuk mencatat transaksi penjualan kredit, tapi kalau di Accurate menu penjualan ini bisa mencatat penjualan secara kredit maupun secara cash. Dari ini tadi, dari transaksi yang pertama kita masukkan ada penawaran, berarti kita pilih menu penawaran penjualan, diklik. Kita masukkan dulu order by, jadi kita tawarkan ke siapa, Sukma Agung ya tadi kalau tidak salah, Sukma Agung benar. Kemudian yang ditawarkan meja kaca dan seterusnya dengan nomor formulir SKOM 16/0001. Kita masukkan dulu quote numbernya SKOM 16/0001. Kemudian quote date-nya 1 April ya 2016, berarti 01/04/2016. Nah, barangnya kemudian kita masukkan yang dibeli tadi, meja kaca O122 ini. Kemudian kuantitasnya kita isikan, yang kita tawarkan 15 set, harganya 1.700.000, kemudian diskonnya 5%. Tulis 5 saja ya. Ini teksnya ini. Kemudian untuk menginput kursi kantor tipe premium, ini di Accurate di enter saja terus sampai dia ada di baris yang baru. Seperti ini. Baru kita masukkan lagi itemnya. Kursi kantor tipe premium. Ini 10. Kemudian diskonnya 5%. Nah, pastikan sudah di enter, totalnya sama seperti 36575. Kita sama seperti itu ya.
Jadi totalnya memang penjumlahan dari ini. Jadi enter saja tadi sampai di baris yang baru lagi, baru dipakai kursor ke atas lagi. Kemudian jangan lupa ada catatan tadi, diskon diberikan jika pemesanan minimal 10 unit. Ini kita kopaskan saja, kita masukkan ke description. Diberikan jika ini PT-nya jika memesan minimal 10 unit. Kalau sudah seperti ini, kita simpan dan tutup. Oke, itulah cara menginput transaksi penawaran penjualan yang dilakukan perusahaan kepada pelanggannya. Ingat, penawaran ini tidak mesti dilakukan oleh perusahaan. Kalau tidak ada penawaran semacam kasus ini, berarti langsung diloncati saja, tidak apa-apa menu penawaran penjualan. Kemudian transaksi yang kedua, PT Sukma Agung memesan. Nah, ini lanjutan dari transaksi yang pertama. Jadi setelah ditawari, ternyata PT Sukma Agung ini memesan produk beneran yang ditawarkan atas nomor penawaran tadi SKOM 16001 dengan detailnya. Cuman ada yang beda. Kalau tadi ditawarkan 15 dan 10 set, ini 15 dan 8 yang mau dibeli. Dan kemudian diberikan uang muka sebesar 18 juta. Ini termasuk PPN atas pemesanan barang tersebut melalui transfer bank Panin EDR. Kita masukkan saja informasi yang ada di transaksi yang kedua ini. Jadi kita kalau ada uang muka seperti ini, kita masukkan dulu pemesanannya. Kalau tadi di penawaran penjualan, kalau ada pesanan seperti ini, kita ke menu pesanan penjualan. Kita masukkan PT Sukma Agung. Nah, kemudian PO number-nya kita isikan sesuai dengan yang ada di sini. Masukkan nomor PO-nya dari Sukma Agung SAPO 16001. Kita masukkan ke PO number-nya. Kemudian kalau PO number ini berarti purchase order ya. Jadi biasanya ini tergantung nomor urut dari faktur pembeliannya dari pelanggan kita. Makanya di Accurate ini kan warnanya putih. Jadi nggak urut nanti ya. Masing-masing pelanggan kan punya nomor kodenya sendiri-sendiri untuk purchase order. Kalau SO number ini kan warnanya kuning. Ini berarti nanti kalau kita inputkan nanti urut kalau ada transaksi-transaksi berikutnya. SO number-nya ini pesanan penjualannya, kemudian tanggalnya tanggal 4 April ya, sesuai dengan transaksi 04/04/2016. Kemudian ship date-nya tanggal pengiriman ini ya, 6/4/06. Hanya itu informasinya, kemudian langsung saja kita masukkan barang yang dipesan. Nah, karena pesanan ini terkait dengan penawaran yang sebelumnya, maka agar tidak capek input barangnya lagi, langsung saja kita ke ini, pilih menu penawaran. Menu ini dipilih kalau ada kaitannya antara pesanan penjualan ini dengan penawaran yang sebelumnya. Kita pilih, kemudian kita centang yang sesuai dengan penawaran yang dilakukan sebelumnya. Kita oke. Jadi udah masuk seperti itu. Cuman yang beda tadi, kalau tadi ditawarkan 15 dan 10, tapi yang dia beli 15 dan 8.
Jadi ini kita sesuaikan ya. Set, terus diskonnya tidak ada ini ya. Baik, inilah penginputan transaksi pesanan penjualan. Kalau ada uang muka, kita lanjutkan ininya. Ini kan ada uang muka ya, 18 juta termasuk PPN. Baik, kita masukkan. Ini kan sudah, jangan lupa di enter sampai bawah dulu ya, biar totalnya ini sesuai. Kemudian kalau ada uang muka, kita klik uang muka di sini. Nah, kita masukkan info uang mukanya. PO-nya masih tetap invoice number untuk uang mukanya kita masukkan. Ini ya. Kemudian invoice date-nya, berarti uang muka ini diterima sesuai tanggal transaksi tanggal 4 bulan 4 2016. Kemudian ship date-nya masih sama. Ini kan uang mukanya kita masukkan 18. Nah, jangan lupa teman-teman, karena tadi informasinya adalah 18 ini termasuk PPN 10%, maka jangan lupa ini dicentang ya, termasuk pajak, agar nanti total invoice-nya 18 juta ini sudah termasuk PPN 10% sebesar 1.600.000 sekian. Kalau sudah seperti ini teman-teman, nah kita langsung klik bayar di sini. Nah, ini uang muka ya. Oke. Ini customer receive. Jadi kalau ada uang muka seperti ini, seperti kasus yang ini, pertama kan kita masukkan pesanannya. Yang kedua, kita masukkan uang mukanya, faktur penerimaan uang muka. Faktur uang mukanya dibuat, baru kemudian dibikinkan penerimaan kasnya. Jadi ada tiga hal tadi yang diisi ya. Nah, ini customer receipt, kita masukkan sesuai ini, uang muka ini melalui transfer Bank Panin IDR. Kita masukkan Bank Panin IDR sudah benar, kemudian form numbernya, nomor penerimaan kasnya ini, kemudian payment date-nya sesuai tanggal pembayaran 04/04/2016. Oke, kemudian cek number-nya, kalau dia menggunakan cek, pakai cek. Karena ini tidak menggunakan cek, maka dikosongkan. Kemudian cek date-nya, tanggal ceknya disamakan dengan penerimaan kasnya. Tapi kalau dia pakai cek, disesuaikan dengan tanggal ceknya. Nah, seperti ini.
Jangan lupa dicentang ini ya, yang 18. Udah otomatis sih. Baru kita simpan dan tutup untuk penerimaan customer receive. Ada tulisan paid seperti ini di sales invoice-nya. Baru kita simpan dan tutup lagi. Kemudian terakhir di sini simpan dan tutup. Itulah transaksi 2 terkait dengan pesanan penjualan yang ada 3 langkah tadi ya. Ada pembuatan pesanan penjualan dulu, baru faktur uang mukanya dibuat, baru penerimaan kasnya dibuat. Jadi ada 3 langkah tadi yang kita lakukan. Kemudian untuk transaksi yang selanjutnya adalah transaksi ketiga. Bagian sales berhasil menjual produk di bawah ini ke pelanggan umum secara tunai. Nah, kalau tadi kan ada utangnya kan ya. Kalau ini tunai. Baik, kita langsung saja ke accurate. Kalau secara tunai, kita langsung ke faktur penjualan. Sini ya, ke faktur penjualan dulu. Oke, kita pelanggannya berarti pelanggan tunai IDR. Nah, dia pakai rupiah. Kemudian PO number-nya tidak ada ya, karena tidak ada melalui pesanan dulu, ini cash. Jadi dikosongi aja nggak apa-apa. Kemudian invoice number-nya ini ya, Siom 16001. Kemudian invoice date-nya kita masukkan tanggal 5 April. Nah, karena tunai berarti dikirim hari itu juga. Berarti sama. Oke, ini ada yang perlu diperhatikan teman-teman. Kita lihat, kalau kita mau input ini barang, ini menu untuk gudang tidak ada ya. Ini kan jadi wallpaper motif ini dikeluarkan dari gudang belakang. Jadi nanti stok ada di gudang belakang itu berkurang. Nah, biar menu setiap kali penjualan ada gudangnya seperti itu, ini kan belum ada ya di sini ya, di kolomnya sini. Maka terlebih dahulu kita lakukan, ini kita close dulu. Jadi ini belum kita setting. No dulu. Kita ke persiapan, preferensi, kita atur gudangnya dulu. Ke fitur. Nah, ini multi gudang kita centang dulu. Dan gudang per barang. Ini ya, warehouse per item dicentang. Jadi multi gudang dan gudang per barang kita centang, baru kita oke. Oke, kita masukkan untuk penjualan secara tunai. Terlebih dahulu kita masukkan ke faktur penjualan. Kemudian kita masukkan pelanggan tunai IDR. Ini invoice number-nya Siom. Kemudian tanggalnya tanggal 5 bulan 4 2016. Ship date-nya berarti sesuai dengan tanggal transaksi karena tunai. Kemudian itemnya, nah
motif ini ada 5. Nah, kalau terjadi error seperti ini, teman-teman, barang wallpaper motif tidak cukup di gudang belakang. Jadi ini ada peringatan di accurate, oh ternyata di gudang belakang kita itu 0 tersedianya. Nah, di kasus ini harusnya di belakang itu ada stok gitu. Ini kemungkinan kita salah input ketika membuat database. Untuk hal seperti ini, kita ke menu daftar, barang dan jasa, kita benerin dulu. Nah, di wallpaper motif kita klik 2 kali. Ini ternyata gudangnya ini defaultnya memang gudang belakang ya. Tapi gudang yang ini kita isi belakang dulu. Kita ganti. Tadi soalnya toko, makanya tidak ada di mana namanya, di transaksi yang tadi itu. Kemudian kalau di OK, jangan lupa diperbarui dulu karena habis kita edit. Kemudian kalau wallpaper polos ini adanya di gudang ya belakang ya. Kalau ini kan gudang toko nih. Kita sesuaikan. Kita perbarui lagi. Baru kalau sudah, kita masuk ke sini lagi. Kita coba. Nah, udah bisa. Kemudian wallpaper motif. Kemudian wallpaper polos. Mohon maaf. Wallpaper polos di sini. Ada 3 ya. Kemudian ada kursi kantor tipe standar. Kursi kantornya 1. Nah, ini sama kasusnya. Coba di gudang toko ya. Nah, ya. Stoknya ada di gudang toko. Oke. Sudah seperti ini, seperti kasusnya. Ada total 3 juta sekian ya. Kalau sudah, ini termasuk PPN-nya, ditambah PPN. Oke, nah karena ini tunai, jadi jangan disimpan dan tutup. Kalau disimpan dan tutup, nanti jatuhnya ke piutang masuknya. Nah, kita lakukan pembayaran dulu, klik bayar di sini, karena tunai ya, bayar. Hampir sama kayak uang muka tadi. Oke, pelanggannya ini, kemudian kita nerimanya melalui apa? Bank Panin, DR Bank Panin ya. Kemudian penerimaannya tidak ada informasi di soal, berarti form penerimaannya, form numbernya dibiarkan saja. Itu sudah urut, kemudian tanggalnya 05/04/2016. Sudah, ini jangan lupa, karena transfer berarti ceknya nggak pakai cek. Tanggalnya disesuaikan dengan tanggal transfernya. Oke, kalau sudah, simpan dan tutup. Ada tulisan paid seperti ini berarti sudah dibayarkan, dan simpan dan tutup.
itulah transaksi untuk penjualan yang tunai. Kemudian transaksi yang keempat adalah transaksi pengiriman barang dari yang dipesan oleh PT Sukma di tanggal di transaksi 2 tadi ya, kita kirimkan barangnya. Mohon maaf bentar. Oke, benar. Seperti ini kita masukkan ke pengiriman barang. Udah tadi ceritanya untuk PT Sukma ini kan ditawarkan, kemudian ada pesanan beneran, kemudian ini sekarang waktunya ngirim barang. Jadi menunya di pengiriman pesanan, kemudian pelanggannya PT Sukma Agung, delivery number-nya kita masukkan, ini DOM, kemudian tanggalnya tanggal 6 April 06/04/2012. Ya, nah, karena terkait dengan pesanan sebelumnya, jadi kita akan memasukkan pesanannya dari sini agar tidak input 2 kali. Nah, pilih pesanan SOOM tadi kan ya, kita klik OK. Nah, ini yang harusnya dikirim 15 untuk meja kaca dan 8 untuk kursi kantor tipe premium. Cuman ini ada perubahan, ternyata kursi kantor tipe premium itu dikeluarkan 2 dari toko dan 6 dari gudang belakang. Kita sesuaikan ya. Ini dari gudang belakang ada 6, berarti kita tulis 6. Nah, kita atur dulu ya. Di tadi itu. Barang dan jasa, kemudian tipe apa tadi? Premium. Nah, ini ada di gudang toko semua ya. Jadi kita atur dulu. Berarti dari data accurate kita yang kemarin waktu input itu yang ada kekeliruan. Kita OK. Kemudian kita OK. Oke, kita perbarui, jangan lupa. Kalau sudah di close, kita ke sini. Di 6 tadi di gudang belakang kita enter dulu. Nah, untuk ngisi 2 yang di toko, jadi jangan di manual karena pesanannya kan masih ada 2 ya yang belum. Maka diklik lagi pesanan, pilih pesanan. Ini dicentang lagi. Nah, nanti secara otomatis seperti ini. Ini toko ya. Nah, ini otomatis seperti itu. Jadi ini caranya kalau transaksinya ngeluarin barang untuk pengiriman di lebih dari 1 gudang. Kalau sudah, disimpan dan tutup. Oh ini meja kaca belum kita atur juga ya.
di daftar tadi itu meja kaca berapa tadi? Meja kaca berapa? Oh, 122. Kita atur 122 di sini, kita klik. Oke, multi saldo awal kita klik. Nah, ini di toko ya. Harusnya sesuai ini ada di gudang belakang. Oh, yang ini. Ini ada di gudang belakang, 3 di toko. Kita oke. Kita oke, kita perbarui, jangan lupa. Sudah di close. Itu kalau nemuin kasus error kayak saya, tapi kalau misalkan database-nya nggak error, ya nggak apa-apa, langsung aja di ini simpan dan tutup. Oke, selesai. Seperti itulah cara input transaksi keempat kalau ada beda gudang. Kemudian transaksi kelima, bagian gudang membuat permintaan pembelian atas produk berikut. Oke, untuk pembelian ini kita bahas di minggu depan. Terima kasih atas atensinya untuk materi transaksi 1 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus belajar.